اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwa rabbul ghafur. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyus sabur sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal wa zidna ilma ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pembahasan dari Kitabul Jami' dari Bulughul Maram. Kita berada dalam babul dzikri wad du'a, bab tentang zikir dan doa. Di pertemuan yang lalu kita sudah menyinggung beberapa pembahasan seputar zikir dan doa. Kemudian di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan sejumlah hadis berkaitan dengan keutamaan zikir. Di sini boleh bawakan wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ini dalam hadits qudsi, ana ma'a abdi ma dzakarani, aku bersama hambaku selama hambaku mengingatku, berzikir kepadaku, wa taharrakat bi syafatah, dan selama kedua bibirnya bergerak menyebut namaku. Akhrajahu Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Hibban wa dzakarahu al-Bukhari mu'allaqan. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, dan Imam Al-Bukhari juga menyebutkannya secara mu'allaq. Imam Al-Bukhari menyebutkannya secara mu'allaq di dalam sahihnya di Kitab Tauhid, bab firman Allah Ta'ala, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, janganlah kamu menggerakkan lisanmu untuk membaca Al-Quran itu terburu-buru. Iya. Dan juga beliau sambung dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad. Iya. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Hadits ini didhaifkan oleh sebagian ulama. Iya. Karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Karimah bintul Hashas, dan dia adalah rawiyah yang majhulah, yang tidak dikenal. Iya. Dan juga Al-Hafidz menyebutkan hal ini di dalam kitabnya Fathul Bari. Karena kan ada rawi ini, maka riwayatnya dilemahkan oleh para ulama. Nah, walaupun di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim yang mirip dengan hadis ini, dan dia adalah hadis yang sahih, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadits qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Bunyi hadisnya, saya sesuai dengan persangkaan hamba saya kepada saya. Ini Allah berfirman seperti ini, sesungguhnya aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu haitsu dzakarani, dan aku bersamanya, aku bersama hamba tersebut ketika dia mengingatku, berzikir kepadaku. Fa in dzakarani fi nafsi, jikalau dia mengingatku pada dirinya, zakartuhu fi nafsi, maka aku pun mengingatnya pada diriku. Wa in dzakarani fi mala'in, dan jika dia mengingatku di suatu perkumpulan, zakartuhu fi mala'in khairin minhum, maka aku akan mengingatnya di suatu perkumpulan yang lebih baik dari perkumpulan mereka. Ini di hadapan para malaikat. Iya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini menunjuk kepada kaidah yang terkenal, yaitu al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan seseorang. Dan Allah berfirman, fadhkuruni adzkurkum, berzikirlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Surat Al-Baqarah ayat 152. Iya. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan hambanya. Kebersamaan Allah bersama hambanya itu ada dua. Ada kebersamaan yang khusus yang disebut oleh para ulama dengan al-ma'iyatul khassah. Ini Allah bersama mereka dengan kebersamaan yang khusus. Nah, inilah kepada hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa, yang taat kepada Allah. Adapun Allah bersama hambanya secara umum, ini kebersamaan yang umum, ma'iyatun ammah. Yani Allah bersama mereka dalam artian Allah mengetahui mereka, Allah mengawasi mereka, Allah melihat, mendengar, dan tahu gerak-gerik mereka. Inilah makna dari firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini kebersamaan yang khusus. Apa kebersamaan yang umum? Adapun kebersamaan yang khusus, yaitu kebersamaan Allah bersama orang yang beriman dan bertakwa, yakni Allah dekat kepada mereka, Allah akan tolong mereka, Allah akan jaga mereka. Iya. Dan ini yang disebut di dalam firman Allah, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, di surat An-Nahl ayat 128. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Dan orang-orang yang berbuat baik, Allah bersama mereka, menguatkan, menolong, membela, menjaga, dan memberikan pertolongan dan bantuan kepada mereka. Iya. Ini ikhwani fiddin. Maka apa yang disebut di dalam hadis bahwa Allah akan bersama seorang hamba selama hamba tersebut menolong, selama hamba tersebut berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, ini kebersamaan yang khusus. Dan di sini juga terdapat keutamaan orang yang berzikir dengan lisannya, yakni Allah akan jaga dia, Allah akan berikan penjagaan kepadanya. Iya. Maka daripada itulah manusia sering mengingat Allah di saat-saat sulit, di saat-saat genting, di saat-saat dia mau ditimpa musibah, karena keyakinan bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala akan menolong. Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan orang-orang yang dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebaliknya, orang yang berpaling dari Allah, maka Allah pun berpaling darinya. Orang yang berpaling dari Allah, maka Allah pun berpaling darinya. Maka ini menunjukkan bahwa seorang muslim hendaknya senantiasa ingat kepada Allah dimanapun dia berada, di saat apapun dia melakukan pekerjaan, maka hendaknya dia mengingat dan berzikir kepada Allah. Maka daripada itulah di dalam agama kita terlalu banyak zikir-zikir yang diajarkan dalam sehari dan semalam. Iya, dari mulai tidur sampai tidur kembali, sampai bangun tidur, ya, itu semua ada zikir-zikirnya. Dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, ada zikir-zikirnya. Ada zikir mau tidur, ada zikir bangun tidur, ada zikir masuk WC, ada zikir keluar WC, ada zikir masuk masjid, keluar masjid, ada zikir keluar rumah, masuk rumah, ada zikir ketika mau makan, mau minum, selesai makan, selesai minum, ada zikir ketika mau berpakaian, melepas pakaian, dan masih banyak lagi. Ketika kita safar disuruh banyak berzikir. Dan ada zikir-zikir yang utama. Ketika masuk pasar ada zikirnya. Dan hari-hari itu senantiasa kita bersama dengan zikrullah. Dan itu sebagai pengingat bagi kita. Dengan kita menghafalkan zikir-zikir itu, supaya mengingatkan kita bahwa kita itu dalam aktivitas kita apapun itu hendaknya selalu bersama Allah, hendaknya selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 205, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wala takum minal ghafilin. Kata Allah, dan berzikirlah kepada Tuhan kalian pada diri kalian tadarruan wa khifatan, dengan rendah hati dan dengan rasa takut kepada Allah, dunal jahri minal qaul, tanpa mengeraskan bacaan, bil ghuduwi wal asal, baik di pagi dan di petang hari, wala takun minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk dari orang-orang yang lalai. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang tak berzikir kepada Allah ini masuk dalam golongan al-ghafilin, orang-orang yang lalai, orang-orang yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Oleh karenanya seseorang tidak boleh sedikit pun lepas dari mengingat Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Quran di surat Al-Kahfi ayat 28, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, dari berzikir kepada kami, dan dia mengikuti hawa nafsunya, dan adalah urusannya itu melampaui batas. Urusannya itu melampaui batas. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Ini hadis pertama yang beliau sebut, walaupun sanad hadis ini lemah, akan tetapi ada hadis-hadis pendukung yang semakna dengan itu. Kemudian berikutnya beliau bawakan wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dari Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridainya. Beliau berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma amila ibnu Adam amalan anjalahu min adabillahi min dzikrillahi, akhrajahu Ibnu Abi Syaibah wa Tabrani bi isnadin hasanin. Kata Rasulullah SAW, ma amila ibnu Adam amalan, tidaklah anak cucu Adam beramal suatu amalan, anjalahu min adabillah min dzikrillah, yang lebih menyelamatkannya dari adab Allah melebihi amalan zikir kepada Allah. Hadis ini akhrajahu Ibnu Abi Syaibah, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah wa Tabrani, dan Imam Tabrani bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan. Iya. Ini hadis kedua yang beliau bawakan. Dan hadis ini juga dilemahkan oleh sebagian ulama karena dia berada dari jalannya Abu Khalid Al-Ahmar, dari Yahya bin Sa'id, dari Abi Zubair, dari Taus, dari Mu'ad ibnu Jabal. Dan sanad hadis ini lemah karena ada keterputusan sanadnya. Iya, yaitu Taus, salah seorang perawi hadis ini, tidak mendengar dari Mu'ad bin Jabal. Dan juga salah seorang rawi yang bernama Abu Khalid Al-Ahmar ini memiliki banyak kesalahan dalam periwayatan hadis. Iya. Sehingga hadis ini sanadnya dilemahkan oleh sebagian ulama. Sekalipun Al-Hafidz di sini menyebutkannya sebagai hadis yang hasan. Iya. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Hadis ini menyebutkan kepada kita tentang keutamaan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berzikir itu disebut amal zikirnya sebagai suatu amalan. Yang zikirnya tersebut adalah suatu amalan. Bahkan dia amalan yang paling agung, karena dia adalah amalan yang menjadi sebab seorang hamba diselamatkan dari kehancuran baik di dunia maupun di akhirat. Dan ini tentu betul. Walaupun hadisnya lemah, namun zikir itu bisa menyelamatkan seorang hamba dari kehancuran di dunia dan di akhirat. Itu adalah hal yang benar. Nah, maka orang yang mencintai dan menekuni zikrullah, berzikir kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkannya dari segala kesulitan, dari segala penderitaan. Makanya para nabi alaihi wassalatu wassalam, apabila mereka berada dalam kondisi yang sempit, berada dalam kondisi yang terjepit, berada dalam posisi yang sulit, maka mereka segera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Iya, oleh karena itu seorang hendaknya membiasakan berzikir. Dan dari hal yang sangat baik kalau dia mempunyai wirid yang dia tekuni, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya di setiap pagi dan petang hari. Itu dari hal yang sangat baik bagi seseorang. Setelah sholat subuh, dia berzikir kepada Allah dengan zikir yang diajarkan. Ada zikir pagi petang namanya. Amalkan itu. Dan keutamaan-keutamaannya sangat besar. Dan nanti setelah sholat asar, dia berzikir lagi. Nah, dengan zikir petang.
Itu dari hal-hal yang bisa menjadi benteng seorang muslim dari syaitan, dari tipu daya syaitan yang bisa membuat dia lalai di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan seseorang manakala menyibukkan diri dengan zikrullah, maka itu adalah sebab keberuntungannya baik di dunia maupun di akhirat. Allah akan berikan ganjaran dan pahala yang besar kepada orang-orang yang berzikir kepadanya. Nah, ikhwani fid din azani Allahu wa iyyakum. Kemudian hadis berikutnya yang dibawakan oleh penulis, kata beliau, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, ma jalasa qaumun majlisan, tidaklah suatu kaum ia duduk di suatu majelis, yadhkuruna Allah fihi, yang dia berzikir kepada Allah di majelis tersebut, illa haffathumul malaikah, melainkan malaikat akan mengelilingi mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat akan meliputi mereka, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan sebut mereka di hadapan para malaikatnya, di sisinya. Akhrajahu Muslim, hadits ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, hadits ini banyak memberikan kepada kita pelajaran, di mana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan bermajelis, dan disebut di dalam hadis, ma jalasa qaumun majlisan, tidaklah suatu kaum duduk di suatu majelis. Kata majelis di sini dia berbentuk nakirah fi siyaqin nafi, berada pada konteks penafian, sehingga memberikan faedah keumuman. Semua majelis dimanapun dia, walaupun tidak diragukan, masjid itu adalah majelis yang paling utama. Yani seseorang kalau misalnya dia ingin mengadakan majelis dimanapun itu diperbolehkan. Dia mau mengadakan majelis di bawah pohon, majelis di taman, atau di mana saja diperbolehkan. Tetapi ingat, bermajelis di masjid itu jauh lebih utama. Mengadakan majelis ilmu di dalam masjid itu memiliki keutamaan tersendiri. Nah, oleh karenanya disebutkan di dalam riwayat lain di dalam hadis ini, dikatakan dalam konteks dengan konteks majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah dari rumah-rumah Allah, maksudnya di masjid. Nah, dari sini kita tahu bagaimana keutamaan bermajelis di masjid. Nah, itu yang hendaknya menjadi prioritas utama, bermajelis di masjid. Sekalipun sekali lagi tidak dilarang orang bermajelis selain di masjid, di rumah misalnya atau di tempat lain diperbolehkan, tetapi masjid jauh lebih utama. Nah, karena apa? Kemuliaan tempatnya. Ahabbul biqa'i ilallahi masajiduha. Di dalam hadis Nabi bersabda, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Tempat yang paling dicintai
oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di masjid, dan masjid itu rumah Allah, ya. Tentunya seseorang hendaknya memperbanyak majelis di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis disebutkan bahwa tidaklah suatu kaum berzikir kepada Allah. Berzikir yang dimaksud di sini yakni berzikir dengan makna yang umum, mencakup bertasbih, mengucap subhanallah, atau bertahlil, bertakbir, beristighfar, bertaubat, dan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya. Iya. Dan juga masuk di dalamnya orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan apa? Dengan dia bermajelis ilmu. Dengan dia bermajelis ilmu. Yakni dia membacakan ayat-ayat Allah, didengarkan hadits-hadits Rasulullah SAW, didengarkan. Nah, maka hal tersebut dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya zikir kan itu mengingat. Jadi sebagaimana yang menyampaikan kajian ceramah itu mengingat Allah, mengingatkan kepada jamaahnya, maka jamaah juga harus mengingat apa yang disampaikan oleh penceramah, bukan malah tidur. Bukan malah tidur di majelis ilmu. Karena kalau dia tidur berarti dia tidak dapat keutamaan majelis tersebut. Iya. Dan dia tidak masuk di dalam zikrullah, tidak masuk di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Nah, makanya para ulama menyebut majelis ilmu terkait dengan keutamaannya, mereka bawakan hadits ini. Mereka bawakan hadits ini. Makanya sering kita dengarkan kan, dari keutamaan majelis ilmu disebut para ulama bawakan hadis ini. Ya. Lafadznya zikir kepada Allah. Ya, maksudnya bermajelis ilmu. Ya, karena di majelis ilmu kita berzikir kepada Allah. Maksudnya mengingat Allah dan diingatkan kepada Allah. Diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keutamaannya sangat besar. Disebut dalam hadis ini apa? Illa haffathumul malaikah, melainkan akan majelis mereka akan dikelilingi oleh malaikat. Dalam sebagian riwayat sebelumnya disebutkan nazalat alaihimus sakinah, akan turun ketenangan kepada mereka. Sakinah akan turun kepada mereka, tenang. Ya. Maksudnya tenang bagaimana? Ya, dia merasakan ketenangan di majelis tersebut. Ya. Nyaman di majelis tersebut. Tenang dia. Tetapi bukan tenang khusyuk akhirnya tidur. Tetapi apa? Tenang dengan maksud hatinya menjadi tenang. Bukan badannya juga tenang tidur akhirnya. Nah, tetapi apa? Hatinya yang menjadi tenang dengan banyak apa? Mengingat Allah, dengan banyak dibacakan ayat-ayat Allah, hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati menjadi tenang. Kemudian malaikat akan mengelilingi mereka. Ini dari keutamaan juga, karena malaikat itu mereka akan saling panggil memanggil satu sama lain. Mereka akan saling panggil memanggil satu sama lain. Mereka berkeliling mencari majelis-majelis ilmu. Kalau mereka dapatkan, maka mereka akan kelilingi majelis-majelisnya. Nah, mereka akan apa? Kelilingi majelis-majelisnya. Iya. Dan itu dari keutamaan yang sangat besar. Dan tidaklah malaikat ada di situ, melainkan rahmat akan turun. Makanya keutamaan selanjutnya wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat akan meliputi mereka. Rahmat Allah
kasih sayangnya Allah akan meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan mereka atau nama-nama mereka akan disebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Di hadapan para malaikat. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya, ini akan membawa keberkahan, rahmat Allah, dan malaikat akan dekat. Sebaliknya, orang yang tak berzikir, ini syaitan akan dekat sama dia. Makanya di surat Az-Zukhruf ayat 36 Allah berfirman, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari zikir kepada Allah Ar-Rahman, nuqayyid lahu syaitanan, maka kami akan biarkan syaitan menyesatkan dirinya. Maka syaitan itu akan menjadi teman bagi dirinya. Syaitan itu akan menjadi teman bagi dirinya. Makanya orang yang lalai itu orang yang jauh dari zikir kepada Allah. Orang yang banyak dirayu dan digoda oleh syaitan, apalagi sampai dirasuki oleh syaitan, ini dari orang-orang yang jauh dari zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fid din, a'azani Allahu wa iyyakum. Maka ini dari keutamaan orang-orang yang dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dari keutamaan yang sangat besar sekali. Iya, makanya seseorang sangat disukai manakala berzikir kepada Allah, apalagi dia berkumpul kemudian banyak berzikir kepada Allah, yakni berzikir masing-masing, bukan dengan zikir berjamaah, tetapi berzikir masing-masing. Tiap-tiap orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan berzikirnya dia kepada Allah sendiri-sendiri, ya, tidak dikomando oleh satu orang. Nah, ya, tetapi berzikir kepada Allah sendiri-sendiri. Itulah yang menjadi sunnah. Itulah yang dituntunkan. Ya, kecuali kalau misalnya sifatnya pengajaran, untuk mengajari orang, ya mungkin boleh dipimpin karena untuk ta'lim, memberikan pengajaran. Tetapi untuk berzikir, ya, asalnya seseorang itu berzikir sendiri-sendiri. Berzikirnya apa? Sendiri-sendiri. Nah, itulah yang dimaksud dengan dia berkumpul untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak dipahami di dalam hadis ini, ya, melakukan amalan zikir berjamaah. Iya. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka hadis ini memberikan banyak pelajaran kepada kita terkait dengan keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu berzikir mengingat Allah, yang selalu senantiasa lisannya basah di dalam berzikir kepada Allah, aktivitas-aktivitasnya selalu dia temani dengan zikir. Jangan kita tahu ilmunya tetapi kita abaikan hal tersebut, hanya sekedar tahu tetapi kurang mengamalkan apa yang kita ketahui. Ini terkadang dari perkara yang harus kita koreksi. Terkadang sebagian orang sudah tahu ilmunya, tetapi ilmu itu hanya sekedar diilmui. Ilmu itu sekedar diilmui saja, sekedar menambah wawasan. Adapun mengamalkan, sebagian orang, ya, lemah untuk mengamalkan apa yang sudah dia tahu. Iya, maka ikhwani fiddin, seorang ahlus sunnah, mereka itu semangat belajar, semangat menuntut ilmu, tapi juga mereka semangat dalam beramal, semangat dalam beribadah. Iya, dan mereka harus terdepan dalam hal itu. Mereka harus terdepan di dalam hal itu. Nah, maka ini ikhwani fiddin yang bisa kita paparkan pada pertemuan subuh hari ini. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsiran atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan bergembiralah insyaallah taala
mulai besok Senin, Selasa, Rabu ya, tiap subuh di surau ini akan ada pengajian yang nanti diisi oleh Ustadzuna Mustamin hafizahullahu taala. Nah, insyaallah taala mulai besok sampai hari Rabu ke depan. Maka mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk bisa menghadiri majelis ilmu. Subhanakallah bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.